Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my history class bersama saya Hanafi Istiqomah, guru mata pelajaran sejarah di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul. Kali ini saya akan membawakan salah satu materi dari sejarah Indonesia untuk kelas 11 di semester 2 KD 3.6 dengan materi pokok peristiwa sekitar proklamasi. Tahukah kamu menghitung mundur mulai hari proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus sampai tanggal 6 Agustus adalah hari-hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia? Kenapa? Karena pada hari-hari ini, terhitung 11 hari ini, banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang sangat cepat namun mampu merubah secara drastis status bangsa Indonesia yang waktu itu dijajah menjadi merdeka. Nah, jadi penasaran apa saja yang terjadi dalam 11 hari ini? Mari kita simak berikut ini. Peristiwa pertama ada kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Jadi seperti yang diketahui bahwasanya waktu itu Jepang itu ikut serta dalam Perang Dunia yang kedua atau Perang Pasifik karena berlangsungnya di kawasan Samudra Pasifik menghadapi sekutu. Nah, menjelang pertengahan tahun 1945 itu kekuatan negara-negara fasis itu semakin melemah. Salah satunya adalah Jerman, yang mana Jerman itu akhirnya pada bulan Mei 1945 menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Begitupun dengan Jepang. Jadi di sini Jepang kekuatannya sudah semakin melemah pula. Dan sekutu juga menyerukan kepada Jepang agar segera menyusul Jerman untuk menyerah tanpa syarat pula. Bahkan Amerika Serikat sendiri juga sudah memberi ultimatum kepada Jepang agar segera menyerah atau Amerika akan membombardir Jepang. Sayangnya peringatan-peringatan tersebut tidak digubris sama sekali sama Jepang. Jepang tetap kekeh mempertahankan kehormatan mereka dan tentunya tidak mau rugi. Sehingga terjadilah peristiwa naas itu ketika dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Pengeboman atas dua kota tersebut akhirnya menjadi titik puncak yang meluluhlantahkan kekuatan Jepang. Sehingga pada akhirnya tanggal 15 Agustus 1945 Jepang mengumumkan kekalahan tanpa syarat mereka kepada sekutu melalui saluran radio yang dinyatakan oleh Kaisar Hirohito. Walaupun pernyataan kekalahan tanpa syarat ini sudah direkam satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 14 Agustus 1945. Resmi penandatanganan kekalahan Jepang ini dilaksanakan pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal US Missouri di Teluk Tonkin, Jepang. Di sini sekutu diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur dan Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yang bernama Mamoru Shigemitsu. Dalam menandatangani syarat-syarat kapitulasi ini, salah satunya adalah Jepang ini harus menjaga status quo di negara-negara yang dikuasainya sebelum nanti sekutu akan mengambil alih kekuasaan. Peristiwa yang kedua ada menjemput janji kemerdekaan. Jadi hampir bersamaan dengan pengeboman kota Hiroshima tadi, tiga tokoh bangsa Indonesia yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 8 Agustus 1945 ini terbang menuju Dalat, Vietnam untuk menemui Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara yaitu Marsikal Terauchi. Selanjutnya mereka sampai di Dalat, Vietnam tanggal 11 Agustus dan melakukan pertemuan dengan Marsikal Terauchi pada tanggal 12 Agustus. Nah, berdasarkan pertemuan ini diputuskan bahwasanya Jepang itu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Disambutlah kabar bahagia tersebut dengan sukacita oleh tiga tokoh bangsa Indonesia tersebut. Peristiwa yang ketiga ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Jadi di sini di hari bertepatan dengan Jepang mengumumkan kekalahan tanpa syarat mereka pada sekutu, tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang terdiri dari pemuda-pemuda yang kemudian nanti kita sebut dengan golongan muda. Yang diantaranya ini ada Amir Syarifuddin, Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, Darwis dan kawan-kawan ini tuh sudah mendengar kabar tersebut.
Jadi walaupun saat itu radio-radio yang ada di Indonesia itu dibergel oleh Jepang, mereka yang bergerak di bawah tanah ini mampu mendengar kabar tersebut. Sehingga dengan gerak cepat otomatis mereka segera melakukan pergerakan. Karena tuh dengan kekalahan Jepang ini, maka status bangsa Indonesia waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan atau yang kita sebut dengan vacuum of power. Jadi mereka para golongan muda ini merencanakan untuk menggunakan kesempatan emas ini untuk menyatakan kemerdekaan. Dan di hari itu pula tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda ini segera mengadakan rapat. Dengan hasil, mereka akan mendesak Insinyur Soekarno di bawah Muhammad Hatta yang merupakan perwakilan dari golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mendapati desakan dari golongan muda, ternyata baik Soekarno maupun Hatta di sini menolak usulan tersebut. Sebab mereka sudah punya pandangan sendiri dan akhirnya di sini melahirlah ketegangan baru itu, yaitu ketegangan yang dilatar belakangi perbedaan pendapat atau pandangan tentang kapan waktu yang tepat untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda menghendaki kemerdekaan harus dilakukan secepat mungkin dengan cara bangsa Indonesia sendiri tanpa bantuan Jepang. Sedangkan golongan tua itu menghendaki proklamasi kemerdekaan tetap dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dijanjikan Jepang. Nah, di sini ceritanya golongan tua ini lebih bermain aman. Mereka ini tidak menginginkan adanya pertumpahan darah karena diketahui waktu itu Jepang kekuasaannya itu masih bertengger di Indonesia. Dari perbedaan pendapat tadi kemudian lahirlah peristiwa ini, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi masih di hari yang sama, yaitu 15 Agustus 1945, golongan muda tadi mengadakan rapat lagi. Ini di malam hari ya. Jadi hasilnya itu pada tanggal 16 dini hari, tepatnya pukul 4, golongan muda ini akhirnya menculik golongan tua yang terdiri dari Insinyur Soekarno, berikut juga Ibu Fatmawati dan Guru Soekarno Putra dan juga Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Nah, peristiwa penculikan ini itu bertujuan untuk mengamankan para golongan tua itu untuk bebas dari pengaruh Jepang. Nah, polemik perbedaan pandangan antara dua golongan tadi ini kemudian mendapat pencerahan ketika Ahmad Soebarjo menjadi penengah di antara keduanya. Jadi di sini Ahmad Soebarjo itu menjanjikan atau menjaminkan hidupnya. Beliau menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan paling lambat akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Maka masih di hari yang sama, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Soebarjo ini membawa Insinyur Soekarno berikut juga Muhammad Hatta kembali ke Jakarta untuk kemudian menemui Panglima Tinggi Jepang. Namun di sini mereka tidak mendapati iktikat yang baik dari Jepang sendiri dalam perjanjian kemerdekaan yang sebelumnya itu. Maka disinilah kemudian Insinyur Soekarno maupun Muhammad Hatta yang merupakan perwakilan golongan tua ini luluh dan kemudian setuju dengan rencana bahwa kemerdekaan itu harus dicapai oleh bangsa Indonesia sendiri dengan caranya sendiri. Akhirnya pada malam hari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 17 Agustus dini hari berlangsunglah perumusan naskah proklamasi. Di sini para aktivis pergerakan ini melakukan perumusan proklamasi ini di rumah salah satu seorang perwira angkatan laut Jepang yang bernama Laksamana Maeda Tadashi. Jadi di sini Laksamana Maeda sendiri adalah seorang Jepang yang sangat mendukung penuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Di sini naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Soebarjo dan ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno dan hasilnya nanti diketik oleh Sayuti Noi. Tibalah kita kepada puncak peristiwa yang kita nantikan, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 pagi itu atas nama bangsa Indonesia, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan upacara sederhana. Di sini naskah proklamasi yang sebelumnya semalam disusun itu dibacakan oleh Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan penyanyian lagu wajib kita yaitu Indonesia Raya dan diikuti dengan pengibaran bendera oleh Latif Hendraningrat dan juga Suhud Kodanko. Bendera merah putih sendiri ini dijahit oleh ibu negara yang pertama kita yaitu Ibu Fatmawati. Nah, sebelumnya di sini juga ada dikasih sambutan dari wali kota Jakarta waktu itu yaitu Suwiryo. Nah, sedangkan setelah proklamasi dikumandangkan, maka langkah selanjutnya adalah menyebarkan berita proklamasi tersebut. Nah, di sini proses penyebaran berita proklamasi ini dilalui melalui beberapa cara. Yang pertama itu melalui saluran radio. Salah satunya waktu itu adalah kantor berita Domain yang saat ini sudah menjadi kantor berita Antara. Selanjutnya juga dengan melalui media cetak. Waktu itu media-media cetak yang memuat judul proklamasi ini diantaranya adalah Suara Asia, Asia Raya, Balai Pustaka, dan lain-lain. Selain itu juga dilakukan dengan penyebaran maupun penempelan dan pemasangan pamflet-pamflet maupun poster dan juga coret-coretan di dinding-dinding maupun gerbong kereta api di segala penjuru kota waktu itu. Sehingga kabar proklamasi ini mampu disebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia, yang mana ini tuh mendapat sambutan yang antusias bagi masyarakat waktu itu yang sudah lama sekali menderita akibat penjajahan. Jadi proklamasi ini tuh benar-benar puncak yang mana diidam-idamkan oleh masyarakat waktu itu. Jadi seperti itulah cerita singkat namun menegangkan menjelang detik-detik proklamasi yang mana akhirnya peristiwa-peristiwa tadi itu mampu melahirkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Semoga sampai di sini kita dapat mengambil hikmah maupun nilai-nilai dari kisah para heroik founding father kita. Dan satu hal yang perlu ditekankan bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah dari Jepang, bukan pula pemberian dari Jepang, tapi murni karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Apabila masih ada pertanyaan maupun pendapat, langsung saja tuliskan di kolom komentar. Have a nice day and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.